pakai pengaman itu nggak enak. Karena ya saiki mau mangan gedang ambil kulitnya ya kan. Wis lama ya kita nggak ketemu. Emang kita tahu ketemu. Ya emang kita dulu partner kerja sih sebenarnya, tapi sekarang udah lama kita nggak ketemu jadi baru kali ini ya. Aku pengen ngulik sesuatu deh. Apa itu? Karena ya sesuatu kehidupan, kehidupan percintaan. Kayaknya kehidupan percintaanmu lebih menarik untuk percintaan yang seperti apa maksudnya? Kita percintaan sing ke gimana caranya kita mencintai seseorang atau ke yang lebih ke biasa. Kita mengarahnya ke seks lah. Oh ya, boleh. Nah, aku pengen karena kita kenal suwi kan ya. Jadi lebih bisa untuk tahu lah satu sama lain. Tahu dan arahnya juga paham lah. Saya mintanya kemana gitu kan. Nah, di sini aku pengen ngobrol nih, Pak. Saya kan banyak loh perkawinan di usia dini yang tercatat banyak yang cerai. Nah, itu karena penyebabnya perkawinan dini dan mungkin nggak senang atau mungkin kebutuhan ekonominya berkurang. Kamu married umur berapa sih? 22-an kayak gak salah. 22 ya. Tapi menurutku ya, sing perkawinan usia dini mereka bercerai itu bukan karena biasanya kekerasan ya kan. Ya. Tapi untuk yang ekonomi itu sebenarnya bukan salah satu alasan. Seks lah yang pertama. Karena biologis biologis. Karena yang kalau kita misalnya udah menikah, itu seks itu udah beda. Mesti rasanya beda. Wis biasa. Nah, karena emang waktu pacaran dulu ya kan. Gak mungkin lah arek zaman saiki ya kan pacaran iku. Nah, gak epek-epek bener. Gak grepe. Lah kan, pasti lek misalnya wis pacaran kita wis sering begituan. Menikah itu wis kayak bosen ya kan. Pasti wong lek wis rabi ku bakalan punya pikiran. Ya mungkin kalau misalnya 1 tahun 2 tahun enggak ya. Kalau misalnya untuk kedepannya pasti punya pikiran, aku bosen, aku pengen melakukan hal itu dengan orang lain lah, kayak ngono iku lho, ya kan? Ceritanya kamu curhat ya seperti itu. Ya, tapi emang begitu kan. Nah, tapi berapa orang lah berpikiran seperti itu sebelumnya kita mengarah sebelum perkawinan lah, edukasi seks. Pecah perawanmu waktu kamu nikah apa kamu pas pacaran? Untuk aku pribadi ya, aku mengenal seks itu udah dari SMA sebenarnya. SMA. Gorong. SMA itu baru mengenal yang namanya seks. Maksudnya kelas berapa? Maksudnya mengenal yang namanya ciuman gitu ya. Itu SMA, kelas 1 lah ya. Kelas 1 ya? Untuk lebih ke aku wani ambung-ambungan ambek awakmu itu pas kelas 1. Karena emang aku mengenal seseorang yang emang dia bener-bener aku kepingin lah ngambung awakmu kayak gitu loh. Dan dia emang mengenalkan yang namanya ciuman itu ya pada waktu kelas 1 itu. Tapi untuk first yang kiss berarti ya. Terus ke kelas 2. Kelas 2 itu aku enggak di sini, aku di Bali. Di Bali. Kamu tahu kan kehidupan di Bali itu seperti apa ya kan? Di Bali itu bebas. Siapapun boleh masuk. Aku di sana ngekos kan. Terus emang sebenarnya pas kelas 1 itu aku udah punya pacar. Di Malang atau di Malang? Ya pacarku ya teman SMA aku. Nah terus orang ngono dia ikut PSG-nya kok pas sama di Bali, cuman beda tempat, beda lokasi, jauh padahal. Kita sering ketemu. Kamu ndi arek ndi? Dia di Bali. Malih dong konko areke. Dia di Nusa Dua, aku di Denpasar. Oh, areke di Nusa Dua. Kamu di Denpasar, tapi mau dari Malange. Sama. Dia anak Batu, aku Malang. Ya, kamu dhewe sing nyebutno. Loh, ya kan Malih kan. Tapi emang begitulah ceritanya. Terus kita sering ketemu, kita sering komunikasi. Itu pacar apa itu? Pacar. Tapi dia ya punya pacar lain di Malang, cuman aku nggak ngurusi iku, pokoknya sepenting aku deket sama dia. Nah terus kita sering ketemu di Bali, kita sering dia sering main ke kos. Nah, tapi dia nggak pernah aku jalan-jalan, nggak pernah. Nggak, kita sih paling ke kos. Nah cuman gitu tok, cuman sebatas main ke kos. Saiki dalam pikiran kita
wong loroan di jero kamar lapo ya kan. Tapi pada waktu itu kita masih belum yang mengenal yang namanya begituan ya. Yo, kita cuman sebatas yo wis. Lu iso sekat. Nah, ya kan. Tapi emang kita pada waktu itu masih belum mengenal yang namanya itu. Oke. Karena emang pada waktu itu aku berarti maksudnya udah polose ya, perawanku nggak dijuk ambek DE. Begitu. Nah, pada waktu itu aku tahu DE jarine duwe pacar di Malang. Ya aku punya pacar juga dong di Bali, ya kan. Asli Bali tapi. Asli Bali. Dan itu dia anaknya. Ya itu maksudnya yang itu kamu melakukan pertama kali di kos apa di? Di Gasos. Oh di Gasos Bali. Di Gasos Bali. Karena emang anak Bali jadi dia tahu dong mana tempat-tempat sing biasa sing aman kayak gitu. Edukasi. Nah, lek di kene kan Songgoriti ya kan. Kalau di sana itu ada di Tengku Umar. Sama plek sampai Songgoriti. Beda. Ya? Beda. Lek di sana emang Gasos kayak gitu. Lek di Songgoriti kan tempatnya kok rumah-rumah. Kalau di sana enggak, emang tempat Gasos sing yo sebenarnya Gasos buat penyewaan cuman bebas. Oh, luwe enak lah. Nah, maksudnya wis enggak ono. Walaupun di sana kan pecalang tuh namanya. Walaupun ada pecalang pun kita nggak bakal ditanyai kalian suami istri atau bukan enggak. Oh, bebas. Bebas. Kamu waktu remaja berarti ya? Padahal masih sekolah ya? Masih sekolah. Sekolah wis melakukan hal semacam itu ya? Itu ya pertama kali yang dipikirkan? Pertama kali aku berpikiran seperti itu karena aku pertama pengen cinta? Oh enggak, gini, awal kalinya aku pacaran sama dia karena pertama ganteng dia. Oke. Ganteng, terus aku sering diajak keliling Bali atau apa? Ya bener, si pacarku yang di Malang ini nggak pernah ngajak jalan-jalan kan. Terus aku dekem aja di kos, yo kan, yo bosen toh. Terus aku ambil DE sering diajak jalan-jalan. Awalnya cuma jalan-jalan aja, terus ngobrolnya kok enak gitu kan, nyambung. Terus lain waktu dia main ke kosnya udah beda ambil sing di Malang ini. Maksud bedanya sering peluk-peluk kayak gitu. Nah, maksudnya aku lebih dapet lah BDE. Karena emang umurnya dia lebih dewasa daripada aku. Itu sekolah besan ya? Lulus ya? Oh, udah kuliah. Kuliah ya? Oh iya. Kuliah. Terus tapi pada waktu itu dia nawarin sih loh ke aku. Hari ini malam minggu kita mau kemana gitu kan. Mancingnya itu lah. Aku nggak tahu tempat di sini di mana, pokoknya aku ajak jalan-jalan aku gitu. Awalnya dia diajak jalan-jalan emang pertama ya. Diajak lihat tari-tarian, terus kita diajak diajak lihat pameran. Pokoknya aku diajak seneng-seneng. Terus emang udah jam malam banget. Kan aku ada batasan kos maksudnya di jam kos itu emang dikasih kunci toh. Cuman pada waktu jam itu tuh biasanya ibu kos itu ada di situ gitu loh. Aku bilang, aku nggak bakalan pulang. Soalnya ada ibu kos. Oh ya udah, kita nggak usah pulang. Kita tidur di Gasos aja. Terus kita ke Gasos karena itu karena emang nggak bisa pulang. Terus, ya apa saiki logika ya? Apa yang akan kita lakukan ketika kita berduaan sama pacar kita di Gasos? Banyak yang bercerita, ya kan? Melean ya. Melean. Awalnya melean aja nih kan. Melean, terus gimana caranya kita bisa tidur, ya kan? Itu awal kali aku melakukan hal semacam itu di Gasos itu. Bali. Dan dengan orang yang tidak pernah aku kenal sebelumnya. Asli Bali ya? Asli Bali. Tapi orang Bali biasanya ngomong kan, Om Bali ku nggak sunat loh ya kan? Dia disunat karena emang pada waktu kecil dia nggak bisa pipis, gitu. Jadi dia disunat. Jadi aku nggak punya penyakit. Seperti itu. Terus setelah kamu melakukan pertama kali itu takut ya? Apa sih nggak pikirkan? Ketakutan. Takut. Tapi takut ketika wes melakukan hal itu, bukan sebelum melakukan hal itu. Apa yang pertama kali membuatmu aku mau gitu ya kan? Yo kita kalau misalnya ciuman sih, yo pasti. Apa dia ngajak, ayo ML ayo? Enggak. Dia ciuman sih akhirnya dia tembusnya ke kilaf. Iki pelajaran aja buat orang-orang ya, buat teman-teman, buat adik-adik semuanya. Pacaran. Nah, kita wis pacaran ojo sampai kita tuh percaya ambil omongannya mereka. Apa yang diomongkan? Omongannya mereka yang pertama kali adalah, sayang, kamu kan di Bali nih 1 tahun ya kan. Kita beda agama pada waktu itu.
aku nggak bakalan ninggalin kamu, itu yang pertama ya. Kata-kata itu wes garangan itu pasti ngomongnya aku nggak bakalan ninggalin awakmu, tapi ketika mereka dapet yang lebih dari kita pasti mereka akan mencoba lagi. Lah aku nggak bakal ninggalin kamu ketika kamu nanti udah pulang dari Bali. Aku janji aku bakalan hubungin kamu terus ya, wes begitulah beginilah. Jujur ya, pada waktu aku habis melakukan hal itu aku bilang gini, aku takut aku hamil. Oh, berarti kamu sempet cerita, loh iya loh. Ya? Loh karena emang aku pertama kali aku melakukan hal itu polos no aku ya kan, aku baru tahu yang namanya cuma enaknya begitu, terus melakukan hal seperti itu sakit ternyata, nggak enak loh rek, ternyata aku loro loh. Berarti loro ya? Yus 3 harian lah, tapi morong selepas itu sange. Iya sange, emang bener ketika ketemu ambil dia, sayang kita ke Gleses lagi dong. Nah itu hal seperti itu muncul. Itu muncul loh, mulai muncul. Berarti kamu 3 hari gue gak bisa digawe? Ya gak bisa digawe soalnya loro, ngapa-ngapain pun sakit. Oba pun loro ya? Dia tapi aku senengnya ambil dia itu dia perhatian. Ya karena emang aku selalu ngasih dia bisa ngambil hatiku. Buat nyaman lah. Kayak gitu. Iso klik lah ya. Awal kalinya aku takut. Pasti kalian yang pernah merasakan hal itu, yang kalian rasakan pasti pertama takut. Yang ada penyesalan nggak? Penyesalan untuk yang di masa depan atau? Maksudnya penyesalan itu? Apa sih aku melakukan hal itu kayak gitu Iya. Pernah ya? Karena aku gini, apa aku melakukan hal iki dengan orang ini, maksudnya gitu loh. Aku nggak mungkin kok ambil awang iki terus kayak gitu. Itu yang pertama. Tapi untuk pemikiran selanjutnya enggak ono pikiran kayak ngono, yang penting aku enak dengan kamu. Fun. Nah, gitu toh. Untuk selanjutnya aku punya pikiran tapi dengan orang yang berbeda. Berfantasi. Nah, pingin melakukan hal tapi nggak ambil dia tok. Tapi bukan nyoba-nyoba enggak maksudnya aku pacarku sih di Malang iku. Berarti sih. Kamu selalu tahu di Bali. Terus kamu kan hubungan dalam 1 tahun itu kan PKL, terus kamu pecah perawan di Bali. Akhirnya kamu tetap ambil anak itu dalam 1 tahun. Maksudnya pacaran ambil arek Bali ku tetap 1 tahun berarti kamu jalannya ambil iku. Terus ya. Terus. Maksudnya melakukan hal iku gelek ngono Ya pernah, tapi enggak sing sering Cuman ya beberapa kali. Ada batasan. Kayak gitu. Karena emang beberapa kalinya bukan ambil DE. Ambil sing anak Malang ini. Tadi kamu pulang nang Malang? Enggak, maksudnya kan maksudnya sing PSG di Bali berarti tadi. Kamu nyamperin arek meneh. Atau double? Dia nggak tahu aku pacaran sama yang di Bali ini. Iya. Seperti itu. Tapi maksudnya ada pelajaran di sini itu, mereka semuanya bukan menjadi suamiku sekarang. Dan untuk maksudnya berkomunikasi baik pun aku enggak sama mereka. Maksudnya pembelajaran buat kita ya, aku menyesal melakukan hal itu, menyesal. Kalau misalnya kita pacaran ya kita pacaran aja, maksudnya biasanya kan gini loh, anak cowokku kita pacaran mengenal satu sama lain kan gitu toh. Mengenal satu sama lain bukan enggak ngono carane ya kan. Maksudnya aku ndelok tekmu kon ndelok tekku kan bukan begitu ya kan. Tapi rasanya kok ngono loh. Ya saiki kok ngono, apalagi terus kita kita berceritanya kamu kan bilang kayak gitu ya. Pulang nih ke Malang. Ya. Aku langsung bercerita pulang ke Malang ya kan. Langsung kamu udah 1 tahun wis pulang. Wis pulang ke Malang aku. Wis selesai aku PSG. Pulang ke Malang aku wis fokus pacaran sama temenku yang di Malang. Yang PSG yang satu sekolah itu. DE saiki lek ngajak aku malah ngene. Main ke Batu yuk yang gitu ya kan. Akhirnya ketagihan. Ketagihan. Karena emang enak. Lek wis mari loro wis ditut kok rek. Tapi enake terus. Enake terus. Benulane ngelu lho. Iya. Soale lek pas moro ngono telat, iya kan? Nah, itu. Karena posisi sekolah pernah melakukan hal itu telat bingung. Alhamdulillah aku enggak pernah telat. Enggak pernah ya? Enggak pernah. Mosok? Enggak pernah telat, maksudnya enggak pernah sampai kejadian. Sing jadian aja nazar zalik ya. Yo kan enggak apa-apa sih kamu nikah. Saiki pas pengin-penginane maksudnya. Biasanya ya arek saiki ku mek ngene ayo kira ke Batu yang kan gitu ya. Nang Batu, nang Paralayang ujung-ujunge kok nang isore Paralayang kayak gitu. Terus suwe-suwene
ketagihan. Nah, ketagihan. Konoan iku encene bikin lagi, encene enak. Kamu satu minggu berapa kali? Maksudnya pas pacaran? Pas pacaran. Yo enggak, yo 1 bulan 2 kali kayak gitu. 2 kali. Sama batasan lah ya. Ya, 1 bulan 2 kali. Tapi ku udah pasti loh ya. 1 bulan 2 kali wis jadwal. Pasti, wis jadwalnya. Jadwal paten yo. Pokoknya iso dititeni lek mari tukaran pasti harus gitu. Kayak ngono. Lah 1 bulan kamu tukaran bolak-balik. Berarti kamu melakukan bolak-balik? Enggak, biasa pasti ana putuse. Ngono. Pokoknya intinya 1 bulan pasti 2 kali, ku wis pasti lah. Enggak sing harus sering gitu enggak. Soalnya aku dhewe wedi. Aku nggak ngerti. Oh ya jujur ya, aku tuh nggak pernah tahu yang namanya sekarang ini masa subur, sekarang ini masa begini, masa begitu nggak pernah tahu. Aku nggak pernah bisa ngitung. Ini masa enak tok. Masa enak tok. Aku nggak pernah iso ngitung kayak ngono iku. Ya pengaman nggak sih? Jujur kalau pengamanku nggak enak loh ya. Iya. Pakai pengaman tuh nggak enak. Karena ya saiki mau mangan gedang ambil kulitnya ya kan. Kan kita nggak mungkin makan pisang dengan kulitnya. Jadi sebenarnya enak sing relay, yang penting kan gak nek jero sih. Iya. Nah, berarti kamu gak ada penyesalan sama sekali mengenai hal yang pernah kamu lakukan? Untuk saat ini ketika aku udah menikah. Belum. Oh, belum. Waktu kamu pecah perawan dulu. Waktu kamu pacaran. Menyesal, tapi menyesal di waktu mungkin 1-2 bulan aku menyesal. Menyesal kenapa aku melakukan hal seperti itu dengan orang itu. Kenapa kok gak dengan orang ini gitu loh. Kenapa kok enggak dengan orang yang aku cintai gitu loh. Pada waktu itu kan aku mencintai dia. Itu berdasarkan Evan Evan kok. Bukan karena aku sayang atau cinta aku nyaman itu enggak. Emang aku kepingin seneng-seneng aja. Ya karena emang logikanya kita orang normal ya. Kalau misalnya kita lagi berduaan dengan cewek cowok, apa ngapain aja kita ya wis. Hal enak apa yang akan kita lakukan selain itu? Ya kan? Pecah perawan kan lornya sampai 3 hari. Terus kamu melahirkan, ya kan? Perasaanmu jadi seorang ibu lah, menjadi seorang ibu untuk melahirkan seorang anak, lornya seperti apa? Bisa digambar dong? Kalau sakitnya ya, itu tidak bisa, masih belum ada yang bisa menggambarkan gimana sakitnya orang melahirkan. Tapi untuk cowok-cowok semuanya yang ada di Indonesia, di dunia ya, aja sampai lah ya nyakiti hati ini seorang cewek. Oh ya, aku pun menyesal kenal dengan cowokku sing PSG ku mang, enggak, sing PSG ku mang. Maksudnya sing satu PSG ambek aku, satu tempat PSG ambek aku, si teman SMA aku. Karena aku ngerti ternyata lorone wong melahirkanku seperti ini. Kon kok sik wani ngeloroni aku gitu loh. Dan untung aku nggak menikah ambek DE. Seandainya aku menikah ambek DE mungkin acur. Jadi untuk teman-teman semuanya, hargailah keperawananmu, hargailah kamu menjadi seorang perempuan, junjunglah kamu ya kan. Soalnya menjadi seorang perempuan itu emang abot. Kita harus opo sih carane, kita kan wibawa toh. Menjadi seorang perempuan itu wibawa. Melahirkan normal itu pun sakit, apalagi sesar ya kan. Makanya untuk cowok-cowok semuanya, kita jaga perempuan kita jangan dirusak kalau bisa. Tapi apa caranya kita nggak merusak ceweknya? Kalau cewek pun sing gelem, biasanya kan ngono toh. Biasanya ada sing cewek, bahkan ceweknya yang mengajak itu ada. Biasanya mayoritas sekarang saiki mungkin podo ae, Tapi untuk kali ini jangan, menurutku jangan melakukan hal itu. Kalau bisa, maksudnya buat yang belum pernah loh ini ya, buat yang belum pernah jangan melakukan hal itu. Soalnya wis enak ketagihan bakalan ngono terus gitu loh. Bakalan berimajinasi gitu. Jadi yang belum pernah mending jangan. Soalnya wis terjun ke dunia itu wis kita bakalan rusak. Apalagi kalau kita nggak bisa menjaga. Misalnya moro-moro kita meteng. Iya benar. Nah, kan. Keenakan kebablasan meteng. Nah, kayak gitu. Kecuali kalau misalnya kita bisa, walah aku lo iso, aku lo ngerti iki masa suburku, jadi aku nggak akan melakukan di tanggal ini. Tapi kalau Tuhan mengendaki walaupun itu masa subur dan masa tetap tetap aja. Karena iku mangan apa jare sing gawe urip. Bener. Jadi untuk teman-teman semuanya juga terima kasih aku sudah diundang di sini, dan
mungkin hanya itu edukasi. Mungkin masih banyak lagi yang masih belum aku ungkap di sini. Next ya. Nah, benar. Tapi apa Mas yang belum ungkap? Apa ya banyak. Maksudnya bagaimana caranya? Oh, sing gede apa sing cilik ya? Nah, Iya, iya. Lah sing gede rasane apa yang cilik rasane next yo. Sing dawa ya apa, sing dawa ya apa kan gitu. Nah, terus kalau misalnya kita bagaimana caranya milih cowok? Mbak, ya apa aku cek milih cowok sing genah ya kayak gitu kan masih banyak. Nah, mungkin hanya itu dulu dari aku. Mungkin nanti next time kita bisa bertemu lagi. Ya kan? Untuk bahas itu ya. Benar. Thank you, Mah. Sukses terus jangan sampai cerai ya. Oh iya, nanti ya benar nanti sapa rong kok dhek ndelok marang ngono. Kan salah paham. Ini semua adalah cerita bukan fiktif ya, cerita sebenarnya tapi kita memang mengarahkan agar tidak sama dengan kamu. Maksudnya kita saya bercerita di sini untuk kalian tidak meniru saya gitu loh maksudnya. Tapi lek wis kadung ya lakonono gitu ya.